Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasi jurnal taksonomi vertebrata dengan judul Pola Aktivitas Orangutan Sumatera, Pongo Abeli pada struktur dan komposisi vegetasi hutan di Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera, Taman Nasional Gunung Leuser. Disusun oleh Laila Nihayatul Hidayah, Sekar Kedaton Cahyaning Putri, Maulana Wanikma, Muhammad Faruk Fikriansyah, dan Ramisa Trapsanjeni. Next. Pendahuluan, hutan merupakan komponen terpenting bagi kehidupan satwa liar. Secara umum, untuk mendukung kehidupan satwa liar diperlukan suatu kawasan yang dapat menjamin kehidupan dari satwa liar tersebut. Kebutuhan makanan dan tempat berlindung. Siklus hidup tumbuhan hutan juga banyak yang bergantung pada satwa liar. Beberapa satwa liar mempunyai peranan dalam penyerbukan bunga, penyebaran dan perkecambahan dan proses-proses lainnya. Penelitian ini dilakukan karena kita perlu mengetahui bagaimana pola perilaku orangutan Sumatera pada struktur serta komposisi vegetasi hutan. Bagaimana cara orangutan berpindah dari satu pohon ke pohon lain, pohon apa saja yang sering disinggahi orangutan untuk melakukan aktivitasnya, menggambarkan hubungan orangutan dengan vegetasi hutan sangat kuat karena orangutan merupakan satwa yang hampir menghabiskan semua waktu dengan hidup di atas pohon. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk melihat pola. Next. Bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera, PPOS, Taman Nasional Gunung Leuser. Pengumpulan data dilaksanakan mulai bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, 1. Kamera digital, ada alat tulis, kalkulator, tali rafia, binokuler, kompas klino, paypen, kristenmeter, pengenal jenis, pohon, stopwatch. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, teleset, 3 ekor orangutan Sumatera semiliar sebagai objek pengamatan yang terdiri dari 1 jantan dewasa, 1 betina dewasa, serta 1 jantan remaja. Hutan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai habitat orangutan Sumatera. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan parameter penelitian. Yang pertama, jenis pohon dan ketinggian orangutan di atas pohon. Yang kedua, jenis dan bagian pohon yang dimakan orangutan. Yang ketiga, lama waktu orangutan melakukan aktivitas. Yang keempat, waktu orangutan melakukan setiap jenis aktivitas. Yang kelima, pola aktivitas orangutan. Yang keenam, komposisi vegetasi secara umum dan vegetasi pakan. Next. Pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi pertama data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dicatat dan diolah dalam bentuk data. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber pustaka lainnya yang berguna sebagai data pendukung penelitian. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis data. Data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan analisis vegetasi di lapangan, kemudian diolah dengan menggunakan formulasi metode peta kuadrat untuk menghitung besarnya kecepatan, besarnya kerapatan individu per HA, frekuensi dan dominasi meter persegi per HA, dan indeks nilai penting atau INP dari masing-masing jenis. Next. Hasil dan pembahasan. Pengamatan secara langsung terhadap individu orangutan dan beragam aktivitasnya. Pengamatan dilakukan mulai orangutan mulai bangun tidur atau aktif pada pagi hari sampai membuat sarang akhir untuk tidur. Data yang dicatat terbagi atas 4 aktivitas, yaitu makan, istirahat, bergerak, dan membuat sarang.
dengan rumus bergerak atau M sama dengan moving, istirahat atau R sama dengan resting, makan atau F sama dengan feeding, dan membuat sarang N sama dengan nesting. Data proporsi dari presentasi durasi dari masing-masing individu orangutan dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Sedangkan untuk data proporsi dari presentasi frekuensi dapat dilihat dari tabel berikut. Bila ditinjau dari segi wilayah yang relatif lebih sama serta jenis yang sama, perbedaan secara signifikan juga tetap terjadi bila dibandingkan dengan penelitian Kuswanda dan Sugiyarti tahun 2005 yang menyimpulkan bahwa rata-rata durasi aktivitas orangutan di cagar alam Dolok Sibual-Buali adalah 28,47% untuk makan, 29,54% untuk bergerak, 12,55% untuk istirahat, 26,89% untuk sosial, dan 2,50% untuk membuat sarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada ini. Kondisi habitat dapat dijadikan sebagai faktor pembeda yang penting karena pada saat penelitian dilakukan, kawasan hutan PPOS TNGL sedang tidak dalam musim berbuah sehingga sumber daya makanan cukup terbatas. Pengamatan karakteristik dalam daerah jelajah, tipe vegetasi, dan posisi individu dalam ruang untuk pengamatan karakteristik dapat dilihat pada tabel berikut. Ada durasi, ada frekuensi. Ada sedikit keterangan bahwa simbol F itu adalah feeding yang berarti makan, moving disimbolkan dengan M besar atau bergerak, R besar atau resting adalah istirahat, N besar, nesting atau membuat sarang. Bisa dilihat ya teman-teman. Next. Karakteristik komposisi jenis dan struktur vegetasi hutan. Untuk mengetahui kondisi hutan yang menjadi ruang orang hutan untuk melakukan aktivitas, dilakukan analisis vegetasi dilakukan secara acak mewakili lokasi orang hutan. Aktivitas ini dilakukan sebanyak 8 pot yang berukuran 20 x 20 meter. Nah, nanti hasil analisis vegetasi untuk indeks nilai penting atau INP dan indeks nilai keanekaragaman Shannon-Weiner pada masing-masing tingkatan vegetasi disajikan pada tabel berikut. Untuk tabel dan seterusnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, dari hasil analisis vegetasi serta penghitungan INP dan Shannon-Weiner menunjukkan bahwa wilayah PPOS TNGL memiliki ketersediaan makanan yang sangat memadai sebagai habitat orangutan karena teridentifikasi sekitar 88,53 tumbuhan pakan dan hanya 11,47 vegetasi yang bukan pakan yang tersebar pada setiap tingkatan pertumbuhan. Dari hasil analisis vegetasi dan pengamatan serta studi data sekunder, salah satunya dalam Andriati 2008, terdapat jenis tumbuhan beserta bagian yang dimakan orang hutan di wilayah PPOS dan TNGL yang disajikan pada tabel berikut. Berikut ini adalah nama-nama tumbuhan beserta nama Latin serta bagian-bagian yang dimakan oleh orang hutan. Untuk keterangannya, B merupakan buah, D merupakan daun, BG bunga, untuk KK kulit kayu, dan BI biji,
serta U adalah unggut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, lama waktu aktif harian orangutan sekitar 10 jam 42 menit yang dialokasikan 15,3 untuk makan, 36,59 untuk bergerak, 44,82 untuk istirahat, dan 3,56 untuk membuat sarang. Proporsi durasi dan untuk frekuensinya yaitu 24,9 untuk makan, 32,96 untuk bergerak, 37,76 untuk istirahat, dan 5,2 untuk membuat sarang. Komposisi vegetasi hutan terdiri dari 24 jenis pohon, 15 jenis tiang, dan 20 jenis pancang yang secara keseluruhan teridentifikasi sekitar 88,53 tumbuhan pakan yang didominasi oleh tumbuhan meranti atau Sorea sp, di mana memiliki indeks nilai penting pada setiap tingkatan pertumbuhan. Kawasan hutan memiliki indeks keanekaragaman jenis atau indeks Shannon-Wiener dari masing-masing tingkatan pertumbuhan, dan didapatkan hasil bahwa orangutan lebih suka melakukan aktivitasnya pada strata C dan B yang memiliki proporsi hampir berimbang. Untuk saran, penelitian lanjutan dengan lebih difokuskan terhadap satu aktivitas saja agar lebih mendapatkan data yang lebih akurat demi kelancaran pengelolaan orangutan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.